Yang namanya investasi itu ya kalian bisa rutin nabung ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana step by step ya cara investasi kripto di aplikasi Bitget ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari awal ya hingga teman-teman itu udah berhasil melakukan investasi di Bitget ini. Nah, tapi sebelum itu di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu ya guys ya bahwasannya Bitget ini itu adalah sebuah exchange kripto yang berasal dari luar negeri ya, bukan berasal dari Indonesia. Tentu Bitget ini itu berbeda dengan Indodax ya, berbeda dengan toko kripto ya, berbeda dengan pintu, rekeningku dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau Indodax, toko kripto dan sebagainya itu kan asli Indonesia ya dan berasal dari Indonesia, maka tentunya mereka juga terregulasi di Indonesia ya. Mereka itu terregulasi Bapepti. Nah, sedangkan Bitget ini itu berasal dari luar negeri. Nah, tentunya ya Bitget ini itu tidak terregulasi Bapepti karena memang mereka itu broker luar. Nah, tapi walaupun mereka tidak terregulasi Bapepti, mereka itu terregulasi di negara mereka. Oke, paham ya guys ya perbedaan antara exchanger luar dengan exchanger lokal. Nah, selanjutnya ya kita akan langsung praktek aja bagaimana sih Bang cara mulai investasi kripto di Bitget ini. Nah, untuk langkah pertama ya ketika teman-teman ingin investasi kripto di Bitget ini, kalian harus punya akun Bitget terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftarnya. Jadi kalian tinggal tonton aja terlebih dahulu video tersebut ya. Kalian lengkapi pendaftaran kalian, kalian KYC ya, kalian upload dokumen dan sebagainya. Nah, nanti kalau akun kalian itu udah terverifikasi, baru teman-teman bisa menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi Bitget ini. Nah, pertanyaannya Bang, gimana cara kita tahu apakah akun kita itu udah terverifikasi atau belum? Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja menu di pojok kiri atas ini ya, yang ada titik-titik sebanyak 9 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk akun saya itu udah terverified. Nah, jadi kalau akun kalian itu udah terverifikasi seperti ini, nah berarti pendaftaran kalian itu udah sempurna ya guys ya. Oke, itu step pertama ketika teman-teman ingin mulai berinvestasi di Bitget ini. Nah, langsung kita masuk ke step kedua. Nah, step keduanya adalah ketika kalian udah punya akun, tentu untuk membeli aset-aset yang ada di kripto ini kalian harus deposit terlebih dahulu. Nah, gimana cara depositnya Bang? Nah, cara depositnya adalah teman-teman bisa klik menu advance. Nah, maka di sini itu udah banyak sekali disediakan cara deposit di Bitget ini ya guys ya. Bahkan di sini itu ada tambahan bank deposit ya, kemudian QRIS ya, kemudian third party payment ya. Dan untuk video bagaimana cara deposit secara lengkap ya di Bitget ini, sebenarnya juga udah pernah saya bahas di channel YouTube saya ya. Kalian tinggal buka aja playlist Bitget di channel YouTube saya ini, kemudian kalian tinggal cari aja ya cara deposit di Bitget. Nah, ini ya video pertamanya cara deposit Bitget lewat P2P market ya ataupun bank lokal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang memang sebelumnya itu belum punya exchanger lokal kayak toko kripto, Indodax, nah teman-teman juga bisa langsung deposit ke Bitget ini pakai akun bank kalian ya ataupun pakai e-wallet kalian ya, baik itu Dana, Shopee dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau memang pengen deposit langsung dari akun bank kalian ke Bitget, kalian bisa tonton video yang ini. Atau kalau memang sebelumnya teman-teman itu udah punya exchanger lokal, nah teman-teman bisa tonton video yang lainnya. Misal ya cara deposit Bitget lewat toko kripto ya, atau cara deposit Bitget lewat Indodax ya, kalian bisa tonton aja video ini kalau memang kalian punya dua exchanger tersebut. Oke, paham ya guys ya? Nah, nantinya ya, ini ada perbedaan sedikit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman deposit yang versi pertama tadi ya lewat P2P market, nah maka nanti saldo kalian itu masuknya itu ke bagian pendanaan guys ya. Oke, supaya kalian paham, di sini kita langsung praktek aja ya. Jadi misal teman-teman tadi deposit, klik menu advance ya. Kemudian kalian pilih yang P2P trading ini ya. Ini kan tadi kalian misalnya teman-teman deposit lewat yang ini ya, lewat bank lokal ini. Nah, begitu kalian deposit ya di lewat P2P ini, maka nanti saldo kalian itu bisa kalian cek di bagian menu aset. Nah, kemudian kalian klik di bagian menu funding ya. Nah,
nanti saldo kalian itu akan muncul di sini. Misal tadi kalian depositnya itu lewat USDT, ya kalian beli USDT lewat P2P-nya, maka nanti saldonya itu akan muncul di sini. Nah, selanjutnya ya. Nah, ketika teman-teman ingin berinvestasi kripto di Bitget ini, ya, itu teman-teman harus memindahkan saldo kalian yang ada di menu funding ini itu ke menu spot market. Ya, menu yang ini ya guys ya. Nah, gimana caranya Bang? Nah, caranya kalian tinggal klik lagi menu fundingnya, lalu kalian tinggal klik menu transfer guys, ya. Nah, kemudian kalian harus transfer ya dari menu funding account ya ke menu spot market. Dan untuk koinnya ini tinggal kalian pilih. Kalau misalnya tadi waktu deposit kalian depositnya lewat USDT, berarti kalian pilih USDT. Oke, paham ya guys ya? Nah, itu adalah yang pertama. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman deposit melalui menu P2P market ini ya. Nah, yang ini ya, maka kalian harus pindahkan saldo kalian yang ada di menu funding ke menu spot market. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman depositnya itu lewat exchanger lokal ya, kayak Indodax, Toko Kripto, nah itu kalian nggak perlu pindahin lagi ya. Kalian bisa klik menu aset, kemudian kalian bisa klik menu spot. Nah, jadi nanti kalau kalian depositnya itu lewat Indodax, lewat Toko Kripto, lewat Pintu, lewat rekeningku, ya lewat exchanger lokal lainnya, nah tentu nanti saldo kalian itu akan langsung masuk ke akun spot ini guys ya. Oke, paham ya guys ya perbedaannya ketika kalian deposit. Jadi nanti kalian jangan bingung ya, begitu kalian deposit lewat P2P, Bang, saya kok nggak bisa beli aset nih ya. Ternyata memang saldo kalian itu masih di funding ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalian harus pindahkan terlebih dahulu ke spot market. Oke, nah langkah selanjutnya ya, setelah nanti saldo kalian itu udah ada di bagian spot market ini ya, seperti yang kalian lihat di sini saya punya saldo USDT sebanyak 10 USDT. Nah, barulah kita bisa melakukan jual beli aset kripto di Bitget ini. Nah, bagaimana caranya, Bang? Nah, caranya teman-teman klik di bagian menu trade ya, yang ini. Nah, maka nanti teman-teman itu akan diarahkan ke halaman ini ya, guys ya. Jadi di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu ya, buat teman-teman yang pemula itu jangan keliru ya, jangan salah tekan menu. Karena biasanya ya mereka itu nanti kebingungannya gini ya, mereka seringnya itu tekan di bagian menu future ini ya. Nah, itulah yang membuat mereka margin call ya, padahal mereka belum ada pengetahuan di bagian future ini. Tapi mereka salah tekan ya, yang niatnya mereka pengen investasi malah mereka trading ya di bagian future ini. Jadi di sini saya mau ingatkan kembali, kalau memang teman-teman itu ingin membeli aset kriptonya langsung gitu ya, bukan kontraknya ya, ataupun kalian pengen berinvestasi langsung, nah itu kalian tekannya di bagian menu trade guys ya, jangan salah. Oke. Nah, setelah teman-teman udah klik menu trade ini, nah di bagian ETH/USDT ini kalian tentukan terlebih dahulu kalian pengen investasi koin apa. Oke, coba kita klik ya. Nah, begitu kita klik ETH/USDT ini ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aja dulu ya, kira-kira koin apa yang mau kalian investasikan. Di sini itu ada banyak sekali koin yang bisa teman-teman investasikan ya. Dan saran dari saya, sebelum kalian berinvestasi, kalian pelajari terlebih dahulu terkait koin tersebut ya guys ya, sedalam-dalamnya, supaya kalian nggak rugi uang ya, dan juga tidak rugi waktu ya guys ya. Oke, di sini sebagai contoh, misal kita akan coba berinvestasi di koin Ondo ya. Nah, di sini kan ada koin Ondo/USDT. Nah, ini tinggal kita klik aja. Nah, setelah udah kita pilih koinnya, nah selanjutnya kalau memang di bagian bawah tulisan buy kalian ini kan ada tulisan limit order nih. Nah, kalau memang defaultnya itu tulisan kalian limit order, nah sebaiknya teman-teman itu ubah terlebih dahulu menjadi market ya guys ya. Nah, ini tinggal kita klik market. Nah, kita ubah seperti ini. Nah, kenapa Bang? Karena gini ya guys ya, karena kalau misalnya teman-teman menggunakan limit order, kalian harus mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan koin Ondo kalian. Ya, contoh nih saya contohkan ya. Kita ubah lagi menjadi limit order. Nah, ini ya. Nah, harga Ondo ya saat ini kan sekitar 1,2 ya. Nah, kita pengen membeli harga Ondo di harga 1,1. Nah, ini tinggal kita setting aja gitu ya. Nah, misal kita pengen beli di harga 1,1. Nah, bisa ya guys ya. Jadi memang fungsi limit order ini adalah ketika kita ingin membeli sebuah aset ya dengan harga yang lebih murah. Nah, itu keuntungannya ya. Itu bisa kita lakukan menggunakan limit order ini. Tapi ya, kerugiannya adalah kita harus menunggu terlebih dahulu untuk mendapatkan barang tersebut. Yang namanya jual beli kan pasti ketika kita ingin membeli kan kita ingin membeli dengan harga yang murah toh ya. Dan ketika kita ingin menjual dengan harga yang lebih mahal. Nah, itulah transaksi jual beli sebenarnya.
Nah, begitu kita menggunakan limit order ini, ketika kita ingin mendapatkan harga yang lebih murah, tentu kita harus menunggu terlebih dahulu. Nah, beda kalau misalnya kita ubah limit order ini menjadi market order. Nah, maka di sini kita bisa langsung mendapatkan aset kripto yang mau kita beli ya. Tapi kekurangannya adalah kita membelinya itu langsung di harganya saat ini. Oke, dapat ya guys ya penjelasannya. Nah, makanya di sini buat teman-teman pemula menggunakan market order ya guys ya. Karena kan memang di sini judulnya itu investasi ya. Yang namanya investasi itu ya kalian bisa rutin nabung ya guys ya. Rutin nabung aja, nggak usah sulit-sulit mikirin limit order ataupun market order. Oke. Nah, di sini kalian tinggal tentukan berapa yang mau kalian beli. Nah, di sini kan saya punya saldo sekitar 10 USDT nih. Ya. Nah, kita coba masukkan total 10 USDT aja langsung ya, kita beli 100%. Nah, kalau udah kita tinggal klik buy Ondo. Nah, oke, maka muncul tulisan successful ya. Nah, selanjutnya untuk melihat aset yang udah kita beli, kita bisa langsung klik menu aset. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya di bagian paling atas ini kita sudah memiliki aset Ondo ya guys ya. Dan kalau kita udah memiliki aset Ondo seperti ini ya, nah, selanjutnya ya kita tinggal berinvestasi aja kayak biasanya. Nah, apa yang dimaksud dengan investasi, Bang? Nah, investasi itu kan sebenarnya simple ya. Ada dua cara. Ada yang namanya cara lump sum, ada yang dollar cost averaging. Nah, kalau lump sum itu artinya kita taruh modal kita ya langsung sekali masuk gitu, langsung jelek gitu ya. Modal besar, misalnya kita pengen investasi Ondo nih, ya kita punya dana 1 miliar. Nah, kita taruh 1 miliar di Ondo itu, nah kemudian kita tinggal tunggu aja sesuai strategi kita. Misalnya dalam setahun, 2 tahun ke depan baru kita tarik uang tersebut. Nah, itu strategi lump sum ya, strategi sekali masuk. Nah, ada juga strategi yang lain yaitu dollar cost averaging. Nah, dollar cost averaging ini adalah strategi menabung. Ya, jadi setiap bulan ataupun setiap minggunya itu kita rutin nabung koin yang udah kita tentukan. Oke, tergantung kalian ya. Kalian sukanya itu strategi investasi yang lump sum ataupun dollar cost averaging ya. Nah, kalau nanti katakanlah Ondo ini dalam beberapa bulan ataupun dalam beberapa tahun ke depan harganya itu semakin naik ya. Lalu kalian ingin menjual Ondonya. Nah, itu gimana, Bang? Nah, untuk cara jualnya itu simple ya. Kalian bisa langsung klik lagi ke bagian menu trade ini. Nah, kemudian kalau tadi kan kita buy nih ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau jual kita tinggal ubah ke sell ya. Kita ubah ke sell. Untuk marketnya ini kita pilih market aja ya. Nggak perlu kita gunakan limit order. Tapi kalau kalian pakai limit order juga nggak masalah ya guys ya. Nah, kemudian kita tinggal kuantitinya ini tinggal kita atur aja apakah kita mau jual semua atau separuhnya atau bagaimana. Nah, di sini saya contohkan saya jual semua. Lalu kalau udah kita tinggal klik sell Ondo. Nah, successful ya. Nah, begitu kita udah sukses menjual Ondonya dan kita kembali ke menu aset. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk koin Ondo kita itu udah hilang ya, udah berubah kembali menjadi aset USDT kita. Nah, kalau udah berubah menjadi aset USDT kita ini lagi, nah, selanjutnya kita tinggal withdraw aja ya aset USDT kita ini. Cara withdrawnya juga sama ya, kalian bisa kirimkan ke exchanger lokal, baik itu Indodax ataupun toko kripto, lalu nanti kalian withdraw di sana atau kalian juga bisa withdraw langsung lewat P2P mereka. Nah, untuk cara withdraw lewat P2P mereka juga videonya udah saya buat di playlist Bitgate di channel YouTube ini ya. Kalian tinggal cari aja cara withdraw Bitgate ke bank lokal. Nah, ini ya videonya. Cara withdraw Bitgate ke bank lokal lewat P2P market. Nah, kalian tinggal tonton aja. Oke? Udah jelas ya teman-teman video bagaimana cara investasi kripto di aplikasi Bitgate ini ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.